itu dia kelebihan dari manjaring atau Panabe. Jadi lebih banyak ikan yang bisa kita dapat, beraneka ragam jenisnya juga. Taman Ekonomi Negeri, tradisi sayang paturu ini akan dilaksanakan ketika seorang wanita atau perempuan ingin menikah. Apakah rewa anak negeri? Pastinya sehat-sehat saja kan? Kali ini aku lagi mau berpetualang di provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Wih, pesona alam Sulawesi Barat ini cantik-cantik ya. Tuh lihat, pantainya juga keren-keren kan? Selain indah dan cantik, pantai dan laut di Sulawesi Barat juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari ikan. Jadi sekarang kita lagi proses mapanabe atau manjaring ya abang ya. Kalau dilihat ini mirip-mirip seperti mapukat karena mencari ikannya di sekitar pesisir. Tapi bedanya kalau manjaring atau mapanabe ini menggunakan jaring yang lebih besar. Menurunkan jaring pukat ini perlu kerjasama antar sesama nelayan. Ada yang menurunkan jaring dan ada pula yang merapikan jaring yang sudah diturunkan di laut. Tujuannya agar jaring pukat ini tidak kusut maupun tidak terjerat ke baling-baling kapal. Pak, biasa kalau mapanabe kayak begini, berapa orang biasa yang tarik? Ya biasa sih 20 orang. 20 orang? Wah. Terus berapa biasa dapat ikan? Ya biasa ada 2 perahu. Dua perahu dapat perahu begitu. Ini dia tantangan dalam menjaring atau mapanabe. Jaring yang besar dan berat ini bisa menarik ke daratan. Untuk menarik jaring pukat ini memang tidak mudah. Apalagi ada arus laut dan angin yang membuat jaring pukat ini semakin sulit nih untuk ditarik ke daratan. Tetapi kita tidak menyerah. Yuk kita tarik lagi jaringnya. Menarik jaring pukat ini mirip seperti lomba tarik tambang. Jadi butuh kerjasama dan tenaga yang cukup besar. Kalau sudah ditarik ke pinggir pantai seperti ini, baru deh kita angkat jaring pukatnya dan ambil ikannya. Wah, kayaknya kita bakal banyak dapat ikan nih. Tuh lihat, isi jaringnya kelihatan besar kan? Langsung saja kita buka jaring pukatnya. Mantap! Jadi setelah percobaan pertama song, sekarang kita percobaan kedua dan mendapatkan banyak ikan, ya? Ya. Nah itu dia kelebihan dari manjaring atau Panabe. Jadi lebih banyak ikan yang bisa kita dapat, beraneka ragam jenisnya juga. Ayo kita angkat sudah. Ada juga ikan Oh, ada ikan pari, ada cumi. Selanjutnya, ikan hasil menangkap manjaring ini akan dijual ke pasar maupun ke pelelangan ikan. Selain dijual, sebagian ikan-ikan yang didapat akan dibawa pulang dan dimasak di rumah. Kalau begitu, kita masak saja ikan yang didapat ini menjadi makanan khas dari Sulawesi Barat. Ada. Ini ikannya. Saya sudah dapatkan Ki. Ada deh. Capek. Berapa kah? Oh. Iya, saya juga sudah lapar ini. Ayo Pak, kita mau masak apa ini? Kita mau masak ikan tapi. Ikan tapi. Jadi namanya bau betapi. Ayo kita masak. Ikan yang dipakai untuk bau tapi biasanya jenis ikan laut yang berdaging putih. Salah satunya ikan sarereng. Ikan yang berbentuk pipih ini memang paling enak kalau dipanggang ataupun dibakar. Karena ikan ini mau kita bakar, jadi tidak usah dipotong ya. Cukup diiris bagian badan ikannya saja. Setelah ikan siap, baru deh kita bikin bumbunya. Spesial untuk bau tapi ini, kita bikin bumbunya 2 kali ya. Satu untuk membuat bumbu olesnya, dan yang kedua untuk bumbu sambal pendamping ikan bakarnya. Yang pertama kita buat yaitu bumbu olesnya dulu ya. Cabai merah, bawang putih, potongan serainya. Ulek terus Selfie sampai pegel. Maksudnya sampai halus. Ya. Oh, bisa ditumis. Oke. Tunggu lah. Bumbu yang dihaluskan Selfie tadi, aku tumis dengan minyak secukupnya. Tumis sebentar sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru tambahkan kecap manis cukupnya. Setelah itu, aduk sampai bumbunya matang.
Bumbu olesnya sudah ada nih. Sekarang langsung kita bakar ikannya. Untuk membakarnya tidak memakai panggangan modern. Masyarakat Mandar masih membakar ikan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pelepah kelapa yang sudah dipotong memanjang seperti ini. Sudah ini. Apa lagi? Terong. Oh, terongnya dibakar juga? Iya, dibakar. Oh, pantas enak. Terong merupakan lauk pendamping ikan bakar khas Majene, Sulawesi Barat. Jadi selain nasi, ada juga tambahan terong ungu bakarnya. Oh iya, sambil dibakar, jangan lupa dioles bumbu kecap yang sudah dibuat tadi. Mengolesnya harus merata ya, agar bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Dalam bahasa Mandar, bau memiliki arti ikan, sedangkan tapi berarti ditabur atau dioles. Nah, kalau melihat kayak gini, jadi nggak heran kan kenapa makanan ini disebut bau tapi. Sambil menunggu ikan dan terongnya matang, kita buat bumbu sambal pelengkapnya. Bahan-bahannya sama sih seperti sambal pada umumnya. Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai jadi sambal. Nah, pas banget nih, sambalnya jadi. Kita bakarnya pun sudah matang. Langsung kita santap. Masak pandan di atas api, waktunya kita makan bau tapi. Oi, ayo kita ambil. Bau tapi enaknya banget. Bumbu olesnya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikannya. Apalagi pas dimakan dengan sambal pendampingnya. Menambah kenikmatannya. Kalau di daerah Majene, bau tapi ini biasanya dimakan dengan terong ungu. Namun di daerah lain di Sulawesi Barat, ada juga yang menambahkan singkong maupun terong hijau. Bau tapi boleh dibilang ikan bakarnya khas suku Mandar. Rasanya beda dari yang lain. Ikan yang dipakai pun ikan laut yang berdaging putih. Wajar sih, soalnya daerah Kabupaten Majene merupakan daerah pesisir. Jadi pasti banyak olahan ikan lautnya. Wah, perut sudah kenyang. Saatnya aku mau ke kandang kuda yang ada di Desa Lamboro, Kabupaten Polewali, Mandar. Kebetulan aku sudah janji dengan Pak Abdul Latif untuk membantu merawat kuda yang bisa menari. Untuk menuju Desa Lamboro, aku harus menaiki angkutan umum. Kalau di Pulau Jawa, biasanya angkutan umum ini disebut angkot. Nah, kalau di Pulau Sulawesi berbeda anak negeri. Angkutan umum ini dinamakan pete-pete. Pak, jauh itu Desa Soreang. Dekat. Oh, ya Pak. Nah, karena ke desa itu tidak dilewati jalur pete-pete, makanya aku harus cari transportasi lain untuk menuju ke Desa Lamboro. Kalau jalan lumayan juga ya. Untungnya di desa sini banyak mobil pick up pengantar hasil laut dari nelayan. Gak ada salahnya kita coba nebeng mobil pick up ini. Wah, beruntungnya nih Ji, aku dibolehin menumpang. Setelah boxnya rapi, lanjut deh kita berangkat. Daerah Majene merupakan daerah pesisir dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Makanya nggak heran kalau banyak mobil box maupun mobil pick up pengantar ikan yang lalu lalang. Akhirnya nggak kerasa nih, aku sudah sampai ke daerah Soreang. Kalau dari sini sudah dekat ke Desa Lamboro. Sesampainya di lokasi, langsung deh kita ke kandang kudanya. Kebetulan nih, aku lagi di kandang kuda milik Bapak Abdul Latif. Kuda milik Pak Abdul ini merupakan kuda yang terlatih untuk mengikuti tradisi sayang patudu. Kuda yang akan dijadikan kuda menari perlu dapat perawatan dan pelatihan khusus. Nah, aku sama Intan mau bantuin Pak Latif mempersiapkan makanan untuk kudanya nih. Untuk pakannya sama seperti kuda pada umumnya ya, yaitu rerumputan. Pak, ini apa? Jenis apa ini, Pak? Gajah. Oh, rumput gajah. Kenapa harus pakai rumput gajah kasih makan? Ya kan separuh makan kuda.
Oh, jadi biar Biar yang penting berupa hijau tuh. ya mau rumput apapun bisa Ji. Bisa. Tapi lebih bagus rumput gajah. Ya bagus. Rumput gajah yang sudah tadi aku cincang tadi, kita campur dengan dedak padi. Setelah dicampurkan menjadi satu, baru deh kita kasih makan kudanya. Ayo ke sana. Kalang. Wah, tuh lihat. Makannya lahap banget ya. Kayaknya kudanya lapar berat nih. Biasanya kuda dikasih makan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan sore hari. Jadi makanan kuda ini kita sudah campur dengan dedak. Tujuannya itu agar kudanya bisa lebih Bisa gemuk. lebih gemuk. Bisa lebih gemuk. Menambah kekuatan. Menambah kekuatan. Makanya dia harus makan banyak biar gendut. Iya. Lebih gendut, lebih bagus. Lebih bagus ya. Setelah diberi makanan, baru deh kudanya kita mandikan. Mandinya nggak di kamar mandi ya, tapi langsung di sungai loh. Langsung aja. Oke. Sip. Jika tidak ada tradisi sayang patuduk, kuda-kuda menari ini difungsikan layaknya kuda pada umumnya. Ada yang dijadikan alat transportasi seperti delman, ada pula yang dimanfaatkan tenaganya untuk membawa barang atau hasil panen. Kuda menjadi salah satu transportasi darat bagi masyarakat Mandar. Ini salah satu favoritnya karena biasanya kuda itu bisa menerjang trek apapun itu. Misalnya seperti jalanan rusak dan jalan yang kurang bagus ya, bergelombang. Nah, makanya zaman dahulu tuh kuda menjadi salah satu transportasi utama bagi masyarakat Mandar. Ayo, jalan lagi. Tidak berselang lama, akhirnya kita sampai juga nih di sungai. Karena kudanya sudah kepanasan, langsung saja kita ke tengah sungai. Memandikan kuda hampir sama dengan memandikan kerbau, jadi tinggal disiram dengan air sungai. Kalau mau bersih, tinggal dibersihkan sabun atau sampo khusus hewan ya. Tujuan memandikan kuda di sungai ini agar kuda menari menjadi lebih segar dan bisa cepat akrab dengan manusia, sehingga lebih mudah untuk diajarkan menari nanti. Nah, kalau sudah segar begini, kudanya siap untuk dilatih menari. Tuh, lihat, baru saja selesai mandi, kudanya jadi semangat menari kan? Sampai jingkrak-jingkrakan begitu. Tidak semua kuda bisa dilatih untuk menari. Biasanya, kuda yang akan dilatih menari itu sekitar umur 6-7 tahun. Pada dasarnya, semua hewan dapat dijinakkan, asalkan harus terbiasa dengan keberadaan manusia. Begitu pula kuda ini harus terbiasa dengan keberadaan manusia. Sama Neko anak negeri. Jadi kalau untuk melatih kuda menjadi kuda menari itu agak gampang-gampang sulit karena memiliki cara dan trik tersendiri untuk melatihnya. Salah satu triknya itu dengan menyentuh beberapa bagian di tubuh kudanya. Kakinya ya? Ya. Kakinya disentuh dia akan langsung lompat. Wah, Iya. begitu sama nih. Sini. Kalang, pulang. Ngomongin soal tradisi di Sulawesi Barat, ada juga nih makanan yang biasanya disajikan ketika ada acara tradisi maupun acara Maulid Nabi di daerah Sulawesi Barat. Kali ini kita mau masak sokol bau pasari. Makanan ini memakai bahan baku ikan laut. Ikan yang digunakan biasanya jenis ikan lamotu. Ikan lamotu ini bisa lebih dikenal dengan ikan selar kuning. Ikan ini memiliki bentuk yang memanjang dan ada garis kuning di bagian badan ikannya. Ikan lamotu yang sudah dibersihkan ini kita potong menjadi 2 bagian. Kalau ikannya sudah dipotong semua, lanjut kita buat bumbunya. Yang pertama kita haluskan dulu bumbu merica. Setelah dihaluskan, baru tambahkan potongan cabai. Kedua bahan itu kita ulek sampai halus. Kalau sudah, baru tambahkan potongan bawang merah dan bawang putih. Ulek ke semua bahan tadi. Nah,
Kalau sudah halus dan berbentuk seperti sambal kayak gini, baru deh kita tambahkan potongan serai agar menambah aroma. Selanjutnya, tinggal kita tumis deh bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan di Ya. tumis kayak dulu nih. Oh, tumis. Iya. Bisa naik. Oke. Bau pasari berasal dari bahasa Mandar yang artinya gulai ikan. Nah, karena gulai, pastinya memakai santan kelapa ya. Kelapa yang sudah diparut sama 3 ini akan ditambahkan air, lalu diperas untuk diambil santan kelapanya. Masukkan santan kelapa ini ke dalam wajan yang berisi bumbu merah. Setelah itu, aduk hingga kuahnya menjadi lebih kemerahan. Setelah kuah gulainya mengental, baru kita tambahkan potongan ikan lamoto atau ikan selar kuningnya. Kalau sudah seperti ini, jangan diaduk ya, biarkan kuahnya meresap ke dalam ikannya. Ini yang membedakan gulai ikan di Sulawesi Barat dengan gulai di daerah lainnya. Kalau di Sulawesi Barat, gulainya ada tambahan kentangnya. Jadi, setelah ikan lamotunya setengah matang, baru kita masukkan potongan kentangnya. Wih. Oke. Untuk memasak sokol di daerah Sulawesi Barat biasanya itu dengan cara yang berbagai macam jenisnya ya. Ada yang digoreng, ada juga yang dimasak kari seperti ini. Betul? Untuk memasak sokol bau pasar ini tidak perlu lama. Apalagi daging ikannya sudah empuk dan kuahnya gulainya lebih kental. Tandanya bau pasar ini sudah matang. Langsung saja kita angkat dan sajikan. Ternyata ketan dimakan kuah gulai enak banget anak negeri. Gurih dari santan menyatu dengan kenyalnya ketan atau sokolnya. Sokol sendiri tidak hanya bisa dibuat dari beras ketan, namun di daerah Sulawesi Barat lainnya ada sokol yang terbuat dari ubi kayu atau singkong. Sama nih anak negeri, sokol bau pasare. Nah, sokol ini biasanya teman-teman bisa temukan di setiap ada acara adat ya. Acara adat atau acara-acara Islami. Seperti Tahun Baru Islam, pernikahan ada juga, maulid tentunya. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain sokol, paling enak kalau dimakan dengan bau pasare. Ini dia puncak acara tradisi Sayang Patudu. Sayang Patudu merupakan tradisi khas suku Mandar dari Sulawesi Barat. Dalam bahasa Mandar, sayang berarti kuda dan patudu berarti menari. Kuda-kuda ini akan dihias semenarik mungkin, kemudian ditunggangi keliling kampung. Arak-arakan kuda menari ini merupakan puncak acara dari tradisi Sayang Patudu. Sebelum puncak acara ini harus ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tradisi Sayang Patudu ini biasa dilakukan untuk meramaikan acara pernikahan dan memeriahkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh masyarakat yang hadir akan menyantap kue-kue dan makanan yang tersedia. Tuh, lihat. Banyak banget kan makanannya. Yang menjadi keunikan dari perayaan Maulid Nabi ini di daerah Polewali Mandar, adanya hantaran yang dihiasi seperti ini. Masyarakat Mandar Sulawesi Barat menyebutnya dengan tiri. Tiri biasanya terbuat dari batang pisang yang dihiasi dan ditancapkan telur hias atau telur berkah maulid. Nah, tiri ini akan dibagikan kepada masyarakat yang hadir di perayaan Maulid Nabi Muhammad. Tidak hanya mendapatkan tiri, masyarakat yang hadir juga akan mendapatkan bingkisan berupa buah pisang, ketan, dan makanan khas dari Sulawesi Barat lainnya. Setelah acara Maulid Nabi selesai, barulah siangnya akan dilakukan tradisi Sayang Patudu. Oke, sekarang kita mau persiapan dulu. Untuk wanita yang menunggangi kuda, akan dipakaikan pakaian adat khas Mandar yang bernama baju koko.
Setiap wanita yang akan menunggangi kuda wajib memakai baju koko lengkap dengan selendang penutup kepala dan hiasan pelengkapnya. Sama Nego anak negeri, jadi sekarang kita masih persiapan dengan kuda dan juga tempat duduk seperti ini. Kita akan melakukan salah satu acara paling khas dari suku Mandar. Penasaran kan kita mau kemana? Ikuti terus! Kuda-kuda menari ini akan dihiasi dengan dudukan pelana dan hiasan yang gemerlap. Tuh kan, kudanya jadi makin keren kan? Setelah semua siap, maka para penunggang kuda ini akan menaiki kuda masing-masing, lengkap dengan membawa payung. Payung ini disebut dengan pala lalung, yang harus dibawa ketika arak-arakan kuda menari nanti. Pada tradisi sayang patudu ini, diikuti kurang lebih sekitar 55 kuda menari dari berbagai daerah di Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Gak heran, tradisi sayang patudu ini ramai banget. Tuh, yang nonton saja sampai banyak begitu. Kuda-kuda ini akan menari ketika ada tabuhan rebana mulai bernyanyi. Tabuhan rebana ini akan memeriahkan acara sayang patudu ini. Selain ada tabuhan rebana dan drum, ada juga yang melantunkan syair Mandar ketika kuda-kuda menari ini sedang berjalan. Sama Nego anak negeri, kalau ada sayap patudu pasti ada ini dia, rebananya. Nah, tujuannya itu untuk mengiringi kuda-kudanya, karena kalau ada rebananya, ada musiknya, kudanya akan menari. Lagi! Selain membuat lebih meriah, dengan adanya iringan tabuhan rebana, membuat kuda yang sudah terlatih ini akan menghentak-hentakan kaki dan mengangguk-anggukkan kepala, layaknya seperti menari. Walaupun kudanya meloncat-loncat seperti ini, tetap aman kok. Yang menungganginya tidak akan terjatuh. Soalnya ada sekitar 3-5 orang yang memegang kudanya termasuk pawang kudanya. Biasanya, orang-orang yang akan menjaga di bagian kiri dan kanan kuda disebut pasarung. Sedangkan yang menunggangi kuda disebut pasayang atau disayang. Sama Nego anak negeri, tradisi sayang patudu ini akan dilaksanakan ketika seorang wanita atau perempuan ingin menikah. Nah, dulunya sayang patudu ini hanya dikhususkan untuk wanita-wanita yang sudah tampuran. Tapi sekarang, wanita yang sudah tampuran sudah resmi bisa untuk menikah tentunya. Makanya sayang patudu udah bisa dilaksanakan. Aku sekarang lagi ditemani Selfie dan anak-anak desa Pabomorang. Eits, kita ke bukit bukan untuk bermain petak umpet ya, tapi mau cari pohon sopeng atau jamblang. Siapa main mana pohonnya? Ini nih. Ayo balik lah. Oke. Buah ini memiliki bentuk menyerupai buah anggur dengan warna ungu kehitaman. Namun ada pula buah sopeng yang berwarna merah muda dan hijau. Wah, banyak banget buah sopeng yang matangnya nih. Sopeng merupakan buah yang tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Namun buah ini jarang ditemui di pasaran. Tumbuhan sopeng merupakan tumbuhan berakar serabut yang umumnya tumbuh liar di pegunungan. Kita coba ya. Kalau hijau itu belum dimakan, belum bisa dimakan karena belum matang. Kalau yang warna pink, wah jatuh. Nah ini warna pink. Kalau pink rasanya tuh masih sepet, sedangkan kalau warna ungu, ini yang kita cari. Ambil, tangkap. Buah yang berwarna ungu ini merupakan buah sopeng yang matang dan rasanya manis. Nah, kalau yang hijau jangan dipetik ya, karena masih asam dan belum matang. Nih, aku petik lagi buah sopengnya. Ayo anak-anak, ambil buah sopengnya yang aku petik ya. Mana lagi ini? Yo. Nah, tangkap. Tangkap lagi. Lagi. Mana asing kok anak-anak? Astaga! Makan kok terus ya. Udah bantu saya. Waduh, memang sungguh terlalu. Aku petik buah di atas,
Bukannya diambil buah sopenya, banyak. ini malah enak-enakan makan kue. Padahal makan kue apa ya? Kayaknya enak tuh. Kau semua itu kubiarkan naik sendiri, ambil sendiri, baru kau dibawa sini makan semua. Enakmu, kalau enak-enakmu semua makan di sini. Tuh ini anak-anak. Banyak kau dapat dibawa tadi. Banyak Ji. Oh ya sudah pada Emi. Jalan lagi. Oke, baik. Karena kita sudah petik buah sopengnya, langsung saja kita bikin kue tetu buah sopengnya. Untuk membuat kue tetu terbilang mudah. Bahan yang dipakai ada tepung beras, santan kelapa, gula merah, dan untuk membungkusnya ada daun pandan. Kue tetu tidak hanya ada di Majene, Sulawesi Barat, ada pula di daerah lain seperti di Sulawesi Selatan. Bedanya kalau di daerah Majene, kue tetunya ada tambahan buah sopeng atau jamblang. Buah sopeng yang dipakai itu buah yang matang dan berwarna ungu gelap. Buah sopengnya kita ambil saripatinya dan buang biji dan kulit buahnya ya. Nah, saripati buah sopeng inilah yang akan dicampurkan ke adonan kue tetunya. Tapi Emak, biasa itu kalau tetu ada saat acara adat apa? Misalnya pas pernikahan kah? Atau tiap hari dia ada? Tiap hari ada? Biar di pasar? Iya, di pasar. Ada jual orang Dek? Berarti ini tetu masakan khas dari Mandar memang. Dan banyak yang suka. Nah, untuk sementara kita simpan dulu ya perasan buah sopengnya. Sekarang kita buat adonan kue tetunya yang kita pakai santan kelapanya saja. Jadi kelapa yang sudah diparut ini akan ditambahkan lalu diperas dan diambil santannya. Setelah itu santan kelapanya kita campurkan dengan tepung beras. Aduk hingga adonannya mengental. Gimana? Gampang kan buat adonan tetunya? Nah, biar makin berwarna, aku juga mau bikin pewarna alami hijau yang terbuat dari tumbukan daun pandan. Nah, sudah lengkap nih. Selanjutnya, kedua pewarna alami tadi kita tambahkan ke adonan kue tetunya. Tuh, lihat. Jadi makin berwarna kan? Nah, selanjutnya tinggal kita buat pembungkusnya. Untuk pembungkusnya, kita buat dari daun pandan yang teksturnya tebal dan agak besar. Akhirnya daun pembungkusnya sudah siap nih. Yang pertama dimasukkan potongan gula merahnya dulu. Setelah itu, baru masukkan adonan kue tetu aren warna merahnya. Setelah itu, baru masukkan adonan kue tetu aneka warna. Alasan memakai daun pandan sebagai pembungkusnya adalah agar kue tetu ini menjadi lebih wangi dan memiliki aroma yang khas. Nah, kalau sudah cantik begini, tinggal masuk ke proses pembungkusan. Nah, kue tetu biasanya kalau untuk masyarakat Sulawesi Barat mengenalnya sebagai kue perahu ya, Ama. Karena bentuknya ini mirip seperti perahu. Nanti bisa berlayar juga ini. Nggak bisa. Masak ini, nanti kita makan di atas perahu saja. Proses pembungkusan kue tetu ini nggak lama kok anak negeri. Cukup 10-15 menit. Kalau sudah matang, tinggal kita angkat deh. Wah, udah jadi nih kue tetu buat sopengnya. Gimana bentuknya? Lucu dan warna-warni ya. Kalau gitu kita makan nih, Pale. Nah, ayo, nih, ambil kok. Ambil kok itu, yang itu pandan, ada campuran pandannya. Nah, warna pink, nah, itu ada campuran jamblangnya. Sama original, putih. Ambil, banyak. Wah, baru sekali suap sudah ketagihan nih. Wajar sih kalau rasanya enak banget. Rasa manis dan gurih tercampur jadi satu. Kalau makan kue tetu ini jadi ingat bubur sumsum. Bedanya kue tetu ini teksturnya lebih padat dan lebih wangi karena daun pembungkusnya terbuat dari daun pandan. Selain itu, ada sedikit rasa asam dari buah sopengnya. Sama neko anak negeri, kalau dilihat sepintas, kue tetu ini mirip-mirip seperti yang ada di Banten, yaitu kue jejorong. Tapi bedanya kalau kue jejorong itu, di bawahnya itu dialasin dengan pisang ya. Daun pisang, sedangkan ini dialasnya daun pandan. Dan kalau dilihat serta dirasakan sekarang,
Teksturnya itu lembut, manis. Selain enak, ternyata buah sopeng atau buah jamblang ini memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh kita loh. Buah sopeng banyak mengandung vitamin A dan E, serta antioksidan yang dapat memperbaiki kulit dan menurunkan tingkat peradangan. Selain itu, banyak vitamin C dalam buah ini dapat meningkatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh. Wah, kalau banyak manfaatnya gini, jadi pengen nambah kue tetunya lagi. Hahaha.